Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin di seluruh penjuru tanah air dan dimanapun berada. Sekali ini kita akan menyampaikan tentang al-fahsya dan al-munkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari fahsya, keji, dan mungkar. Di dalam ayat ini, kalau kita perhatikan dengan seksama, kata salat itu ditulis dengan alif, lam, sod, lam, waw, ada tanda alif kecil di atasnya, tanda panjang, kemudian ta marbutah. Karena penulisan salat, as-shalah di dalam Al-Quran itu beragam. Ini menunjukkan bahwa kalau as-shalah itu ditulis dengan bentuk yang seperti saya sampaikan tadi, itu berarti semua salat. Baik dia salat wajib maupun salat sunat. Karena nanti bentuk lain kata salat itu ada yang menunjuk kata salat wajib saja atau hanya satu salat saja. Nah, di dalam surah ini, Al-Ankabut ayat 45 ini, Allah menegaskan bahwa salat itu bisa dapat mencegah perbuatan keji. Fahsya itu keji, menjijikkan, hina, rendah. Tuh, bisa kita artikan begitu. Tapi fahsya ini memang lebih terhubung kepada syahwat. Sesuatu yang hina, yang menjijikkan, yang rendah, tapi sumbernya dari syahwat. Seperti seksual yang diekspos, yang tidak dihalalkan, porno aksi, pornografi, dan lain-lain sebagainya. Dan ini menjadi sesuatu yang dihadapi oleh masyarakat di era digital ini, di mana hal-hal yang membawa kepada fahsya ini berada di setiap tangan orang, berada di rumah orang, berada di kamar-kamar setiap orang pada masa ini. Ini menjadi sebuah tantangan, apakah salat yang dilaksanakan itu bisa mencegah seseorang dari terlibat terkontaminasi dengan fahsya ini, karena godaan fahsya dengan media sosial yang ada sekarang itu lebih luas, lebih terpapar kepada setiap orang. Nah, kalau mungkar itu artinya lebih kepada sesuatu yang diingkari diingkari oleh fitrah manusia, diingkari oleh adat istiadat, diingkari oleh akal yang sehat Di akal yang sehat, adat istiadat, pemikiran mengingkari itu. Berbeda dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang diterima fitrah, sesuatu yang diterima akal, sesuatu yang diterima oleh adat istiadat. Jadi sebenarnya perbuatan-perbuatan seperti mencuri, merampok, mabuk-mabukan, dan lainnya itu sesuatu yang diingkari oleh fitrah manusia, diingkari oleh adat istiadat, kebiasaan masyarakat. Nah, karena itu sebenarnya kata mungkar ini lebih luas daripada kata fahsya. Jadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana agar sholat kita, baik yang wajib maupun sunat, bisa menghambat orang dari dua hal ini, fahsya dan mungkar ini. Tentunya adalah ketika sholat itu terus yuqimunas shalah fil mudhari', selalu ada upaya-upaya untuk memperbaiki sholat sehingga dia bisa dilaksanakan, memahaminya, menghayatinya
khusyuk, terasa hubungan vertikal dengan Allah dengan baik, itu mengantarkan orang untuk terhindar dari hal dua yang besar itu. Jika tidak, maka sholatnya tidak akan bisa menghadangnya dari perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar itu. Mari kita introspeksi, apakah kita benar-benar sudah bisa masuk ke dalam orang-orang yang mendirikan sholat, dan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.